Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Jumpa lagi pada pembelajaran kali ini, pembelajaran pendidikan agama Islam, bab 2, kelas 4. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak solih dan solihah, pada pembelajaran kali ini tentang teladan mulia Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ayo, siapa yang ingat apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Nah, kita bisa mengenal Allah dengan cara mengenal Asmaul Husna. Kalau kita mengetahui Asmaul Husna, maka kita akan dapat mengenal Allah secara seluruhnya. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwa hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah Al-Malik, artinya Maha Raja atau yang Maha Merajai. Penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Aziz, artinya Maha Bijaksana. Nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yang ketiga, Al-Qudus, yang maha suci. Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Yang keempat, ada As-Salam, yang maha sejahtera. As-Salam berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejahterakan dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. Yang kelima adalah Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Sekarang mari kita berkarya. Aktivitas karya kita kali ini adalah tugas di rumah membuat karya kaligrafi Asmaul Husna. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalian bisa berkreasi sendiri dalam membuat kaligrafi dengan Asmaul Husna. Bahan yang kalian perlukan adalah kertas gambar, krayon atau pensil warna, atau boleh juga menggunakan cat cair, figura atau bingkai dari bahan bekas. Selamat bekerja! Setelah mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya, sekarang mari kita belajar bagaimana berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa yang bisa kalian petik dari gambar di samping? Sikap yang kedua adalah mandiri.
Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan berperilaku mandiri, kita menaikkan kemuliaan kita di hadapan Allah, yaitu kita menjalankan syariatnya, dan kemuliaan kita di hadapan manusia, yaitu kita tidak merepotkan orang lain dengan sikap kita. Lihat gambar di samping. Siapa yang berangkat sekolah masih dibantu oleh orang tua? Sikap yang ketiga adalah cinta kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kita tidak hanya diperintahkan untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tetapi yang paling penting adalah menjaga kebersihan hati kita. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Ini adalah salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna As-Salam. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa keselamatan seseorang berada pada lisan. Dan juga dalam sebuah pepatah dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Itulah yang menunjukkan betapa pentingnya kita harus menjaga lisan kita. Pada aturan harus dibiasakan, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Ayo perhatikan gambar di samping. Ayo kira-kira siapa yang sering melanggar? Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada bab ini. Sekarang ayo kita evaluasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini.